Jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada Kakanda Ketua Pengurus Wilayah Jati DKI Jakarta. Beranjak kepada acara selanjutnya yaitu sambutan Pengurus Pusat Jati Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, Indonesian Middle East Alumni Network Syabakah Khirij Syarqil Ausat di Indonesia. Yang terhormat Kakanda Al-Mukarram Al-Ustad Haji Febrian Amanda LC SHI. Waktu dan tempat kami silakan. Falitafadhal masykuran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya kasihi adinda pembawa acara yang luar biasa, yang saya hormati Ibu Desi, Ibu Vita, Bapak Jumadi, para pimpinan BSM Jakarta ya, wilayah Jakarta kalau nggak salah saya, atau pusat ya, maaf, pusat. Ini suaranya agak delay ya. Dan juga kepada seluruh para pimpinan ataupun pejuang-pejuang Bank Syariah Mandiri yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati, saya kasihi, yang saya banggakan, saya Jen, sahabat Irawan Taqwa, Adinda Ketua Jati Jakarta dan seluruh barisan pimpinan wilayah Jakarta. Dan tidak lupa hadir juga di sini Sekretaris Dewan Pembina Pengurus Pusat Jati Dr. Ridho, dan para penasihat, para masyayikh, serta teman-teman ikhwah yang Anda hormati sekalian. Pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kuasa dan iradahnya kita tidak akan bisa berkumpul dan bersilaturahim di media Zoom ini, dan juga hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan Bank Syariah Mandiri, kebanggaan kita dan kebanggaan Indonesia. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, tauladan yang sudah membuktikan kejayaan ekonomi umat, menggerakkan para sahabatnya, membangunkan ekonomi umat di zaman ketika umat tidak punya kekuatan ekonomi apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta ikhwah yang saya kasihi sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar. Tadi Ketua Jakarta sudah memberikan sambutan sebagai tuan rumah. Ingin saya sampaikan salam hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari BSM, dari Ketua Pembina Jati Dr. Muhyiddin, yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yang baru saja saya berkomunikasi dengan beliau. Salam hormat juga dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Dr. Syafi Antonio, dan para penasihat Jati lainnya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan BSM yang hadir pada saat ini. Saya ingin 3 menit menceritakan bahwa jika kita bicara tentang ekonomi umat, maka tentu ekonomi umat itu adalah ekonomi umat Islam. Jika kita membicarakan ekonomi umat Islam, tentu
jauh perbedaannya dengan ekonomi kapitalis, ekonomi sekularis, dan ekonomi riba duniawi. Oleh karena itu, pasti ada diferensiasi yang jelas antara ekonomi umat dengan ekonomi kapitalis dan sekularis yang sudah ada sekarang ini. Beberapa kali saya menjadi pembicara di dalam dan di luar negeri, saya katakan bahwa jika Anda membangun ekonomi umat Islam, mempunyai cara dan konsep yang sama dengan ekonomi kapitalis, apalagi ekonomi ribawi ya, maka kita tidak akan bisa compete, tidak akan bisa mengalahkan mereka sampai kapanpun. Percayalah. Kenapa? Karena mereka sudah ada ratusan tahun di depan kita. Jika kita mengambil dua rel ya, jika ada dua rel yang terbentang, rel umat, ekonomi umat, dan rel ekonomi kapitalis, mereka sudah ada ratusan tahun di depan kita. Bagaimana kita mau mengejar jika kita ingin menguasai ekonomi dengan menggunakan rel yang sama? Atau kalau pada zaman Rasulullah dulu, dengan sahabat-sahabat misalnya, yang sudah dibangunkan imannya, menggunakan kaedah, metode, ekonomi, umat, dengan mencontoh ekonomi Yahudi pada saat itu. Ya? Tentu tidak akan bisa. Ada beberapa pondasi dasar di dalam ekonomi umat, termasuk iktisadi Islamiyah, wa tijarah, ya, dan juga perbankan Islam yang wajib ada. Jika kita ingin menjadi empire ekonomi, saya suka mengatakan bahwa jangan kita punya semangat yang kecil. Jadilah kita orang-orang yang berjuang dalam ekonomi umat ini bercita-cita besar, ingin kenapa? Itu pernah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat satu ketika dahulu. Apa yang menjadi dasar mereka, yang menjadi perbedaan bagi ekonomi kapitalis atau ekonomi tauhid pada zaman dahulu atau zaman kini? Yang pertama, ekonomi umat tentulah didasarkan kepada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman yang wajib kita imani terlebih dahulu. Berlandaskan iman, barulah kita bisa membangun ekonomi umat yang sebenarnya. Bukan ekonomi umat yang tidak tepat pada prinsip dan kaidahnya. Setelah itu, setelah ekonomi itu dibangun berdasarkan iman dan takwa kepada Allah, yang mana dari iman dan takwa ini terbetik ke setiap pejuang ekonomi itu rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dari takut kepada Allah, dia menjadi takut untuk terlibat dalam ekonomi kapitalis atau ribawiyah. Dan oleh karena cintanya kepada Rasulullah, maka dia bersikeras, bertenaga kuat, bercita-cita untuk membangunkan ekonomi sunnah Rasulullah yang pernah Rasulullah bangunkan satu ketika dahulu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya setelah iman adalah ukhuwah atau sinergi dalam kita membangunkan ekonomi umat itu. Ya, jika tidak ada ukhuwah Islamiyah yang kuat, yang padu di antara sesama umat Islam di dalam membangunkan ekonomi, terutama kita sebagai penyelenggara ekonomi umat, maka ekonomi itu tidak akan menjadi kuat seperti mana ekonomi kapitalis yang berlandaskan kepada modal kapital semata-mata. Jadi profesor saya ketika itu mengatakan modal utama di dalam membangun ekonomi umat bukan duit, bukan fulus, bukan dinar, bukan darahim, tetapi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ada iman yang kuat, dikuatkan lagi dengan ukhuwah yang padu, maka itu menjadi dasar yang kuat untuk terbangunnya pondasi dasar ekonomi umat.
Sedangkan modal atau kapital itu hanya syarat ketiga saja dalam membangun ekonomi umat. Jadi modal utama bukan kapital, bukan uang, bukan rupiah, dolar, dirham, tetapi iman dan ukhuwah. Oleh karena itu telah terbentuk empire ekonomi yang dicetuskan oleh Rasulullah, yang dibangunkan, diamanahkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat Rasulullah, seorang konglomerat Islam pada zaman itu. Tapi hebatnya, ekonomi yang dibangunkan, kekayaan yang dibangunkan, bukan hanya membahagiakan mereka di dunia, tetapi sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim menjadi ahli surga, mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Bahkan 10 diantaranya mereka dijanjikan surga ketika di dunia lagi. Itulah penutup dari ucapan saya pada saat ini, bahwa target atau tujuan ekonomi umat itu bukan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat, di dunia kita mendapat membangunkan ekonomi, memudahkan urusan umat, mensejahterakan umat. Di akhirat kelak kita menjadi pejuang-pejuang yang bertetangga di surga bersama Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu dari pimpinan BSN yang sangat saya hormati, apresiasi yang besar saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas kerjasama yang sudah terjalin dengan Jati, ya, yang memang baru setahun jagung, tapi alhamdulillah kita sudah ada hampir di 27 provinsi. Saya tidak sebutkan kabupaten kotanya, karena Jati adalah perkumpulan alumni seluruh Timur Tengah, seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah terjadi ukhuwah, sudah terjadi di berbagai negara Timur Tengah. Memayungi atau menjadi wadah kepada seluruh negara-negara di Timur Tengah. Ya. Insya Allah ini menjadi sinergisitas yang luar biasa. Mudah-mudahan sampaikan salam saya kepada pimpinan pusat Bank Syariah Mandiri dari kami, dan insya Allah BSM adalah saat ini yang pertama dan utama di dalam bekerja sama dengan Jati, insya Allah, dan dengan kesungguhan Sekjen dan teman-teman menjalankan sinergi ini. Saya juga sudah sejak bekerja sama itu menjadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita akan bisa meningkatkan kerjasama ini menjadi lebih bermanfaat, lebih luas untuk kepentingan umat. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak-Bapak Ibu, khususnya dari pimpinan BSM dan para masyaikh dari pusat pimpinan Jati yang hadir serta wilayah Jakarta Jati. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.